Baiklah, minggu lalu kita telah mempelajari terkait dengan materi tentang akhlak. Siapa yang masih ingat apa itu akhlak dan berapa macam-macam dari akhlak? Akhlak laku, terpuji dan Tabiat, Bu. tabiat. Akhlak terbagi dua, ada yang terpuji dan tidak terpuji. Tercela. Terpuji dan tercela. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pembagian dari akhlak tersebut, yaitu terkait dengan akhlak tercela. Baiklah, materi kita pada hari ini terkait cara menghindari akhlak tercela. Salah satunya yaitu berfoya-foya. Sebelumnya Ibu bertanya kepada anak Ibu semua, apakah anak Ibu pernah mendengar kalimat berfoya-foya? Pernah, Bu. Kalau pernah, menurut anak Ibu semua, apa itu berfoya-foya? Berlebihan, berlebihan. Terus membuang uang, melakukan. Terus bolos, bolos. Bazir, bazir, tabzir. Baiklah, untuk membahas lebih lanjut, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait
keduanya termasuk perbuatan setan. Jadi pengertian berfoya-foya yang dimaksud di dalam materi kita pada hari ini yaitu sifat dan pola pikir atau perilaku dalam memanjakan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian dalil larangan perilaku berfoya-foya. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian disambung oleh Quran surat Al-Isra ayat 27. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat terikat kepada Tuhannya. Jadi, dalil yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 merupakan larangan terkait dengan perilaku berfoya-foya. Ada yang tahu maksud dari kedua ayat tersebut? Apakah ada terletak di bagian manakah yang berkaitan dengan berfoya-foya? Jadi, Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini merupakan dalil tentang larangan kita untuk berfoya-foya, karena berfoya-foya tersebut merupakan saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. 3. Contoh perilaku berfoya-foya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh tabzir dan israf di dalam makanan dan minuman. Yang kedua, contoh tasrif dan israf di dalam berbicara. Yang ketiga, contoh tasrif dan israf di dalam penampilan. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak negatif dari perilaku berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dan materi kita yang terakhir yaitu terkait cara menghindari perilaku berfoya-foya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima,
Silakan diperhatikan ya anak. Nah, kita telah melihat video terkait dengan bahayanya sifat boros dan mubazir. Silakan anak-anak ibu diskusikan dengan temannya terkait kesimpulan dari video tersebut. Satu soalnya bu, iya satu soalnya. Kayak gini bu. Membeli barang yang tidak berguna, yang bukan kebutuhan, melainkan membeli barang sesuai keinginan, maka
itu adalah saudara kita atau sahabat kita. Sama. Di mana ternyata untuk kelompok 2 sama. Baiklah, dari video tersebut dapat kita pahami bahwa sifat boros itu atau memanjakan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu merupakan saudaranya setan. Oleh karena itu, ibu minta kepada anak-anak ibu agar menjauhi sifat boros ini di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa? Bisa. Baiklah, mungkin proses pembelajaran kita pada hari ini ibu cukupkan. Sebelumnya ibu minta kepada Revani untuk menyampaikan hasil proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Bu, dapat saya simpulkan bahwasanya sifat terpoya-poya itu tidak baik, di mana sifat ini tidak seimbang dalam membelanjakan harta. Adapun contohnya seperti membeli barang yang tak berguna, berkata-kata yang tidak penting, dan juga memakai perhiasan emas yang berlebihan. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Adapun dampak negatif yang kita rasakan dari bergaya-gaya ini seperti menimbulkan sifat iri, dapat memicu frustasi dan lain-lainnya. Dan cara kita menghindari seperti membelanjakan harta sesuai dengan kadarnya, membiasakan bersedekah, dan bergaya hidup sederhana. Mungkin hanya itu Bu. Berikan waktu kepada Revani. Sampai di sini pembelajaran kita. Apakah ada pertanyaan kepada kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Baik, dapat ibu simpulkan untuk materi kita pada hari ini, yang dimana berpoya-poya tersebut adalah memanjakan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian contoh berpoya-poya di dalam kehidupan sehari-hari ada berpoya-poya dalam makanan, minuman, pakaian, dan berkata-kata. Kemudian dampak negatifnya itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Revani bahwa salah satu dampak negatifnya itu dapat menimbulkan sifat iri, dengki, hasad, dan kikir. Kemudian cara